Begitu saya disunat, dampak yang saya alami, saya tidak bisa berdiri karena sunatnya bukan pakai laser, sunatnya dijepit pakai bambu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingat dulu ketika saya baru pertama kali memeluk Islam, ingin sekali untuk datang ke masjid. 3 hari saya bersyahadat, saya katakan kepada ketua MUI Kabupaten Toli-Toli, Kiai Haji Yusuf Yamani, saya katakan, Kiai, saya mau sholat, boleh enggak? Saya kan sudah bersyahadat. Dia katakan, Pak Yahya betul sudah bersyahadat, tapi untuk ke masjid Bapak sunat dulu. Jadi saya mau ke masjid, tidak boleh karena saya baru masuk Islam. Boleh ke masjid, tapi Pak Yahya disunat dulu. Kurang jelas. Susah saya bicara. Luas aja. Boleh ke masjid, tapi saya disunat dulu. Saya katakan, oke, Pak Kiai, sekarang aja disunat. Dia bilang, enggak, nantilah 3 hari dulu karena menterinya belum ada di tempat. Begitu saya disunat, dampak yang saya alami, saya tidak bisa berdiri karena sunatnya bukan pakai laser, sunatnya dijepit pakai bambu. 2 minggu saya tidak bisa jalan baik dan tidak susah, berdiri pun susah, pakai celana pun nggak bisa, jalan tinggal dipegang begini. Saya panggil istri saya, ayo kita sholat subuh. Istri saya tanya, berapa rakaat? Bukan rakaat, karena belum tahu istilah rakaat dulu. Istri saya sama-sama dari kafir juga. Dia tanya, berapa kali Pak kita sujud? Saya bilang, mainkan 20 kali. Ini kan baru 3 hari masuk Islam, mau belajar sholat. Terus saya panggil dia. Itu biasanya orang Islam kalau sholat ada suratul Fatihah, baca Al-Fatihah. Kami berdua belum bisa membaca secara hijaiyah. Jadi dia juga buta, saya juga buta. Tapi sedikit banyaknya saya sudah pernah tahu huruf hijaiyah, kan hampir sama dengan patahan Ibrani. Saya terus bilang sama istri saya, kalau begitu, karena saya sakit, kau juga disunat tapi tidak terlalu sakit, kau yang jadi imam, saya jadi makmum. Berapa kali sujud Pak? 20 kali. Tengok kemana? Tengok ke jendela. Karena pikir kiblat itu, di mana ada jendela kamar orang Islam, itu kiblat. Kau tengok ke jendela, mainkan 20 kali. Sujud berdiri, dilihat, dilirik oleh Pak Kiai. Dekati saya, Pak Yahya, sholat apa ini? Sholat subuh, Kiai. Kenapa tengok ke sana? Kiblat ke situ. Kenapa ibu yang jadi imam? Iya, saya suruh dia jadi imam karena saya sakit. Tidak boleh Pak, di dalam Islam itu yang jadi imam itu adalah laki-laki, makmumnya perempuan. Boleh imam perempuan, makmumnya juga akhwat perempuan. Jadi Bapak sudah salah. Betul saya salah Kiai? Di hadapan Allah Pak Yahya benar dengan ibu. Innamal a'malu, daripada tahu arah kiblat. Antum semua ini yang tadi tertawa, yang tadi ketawa, tahu arah kiblat, tahu jumlah rakaat, hafal suratul Fatihah. As-salatu khairum minan naum. Saya ini kan ustadz liar, artinya sering berkeliling Indonesia, berjamaah di masjid-masjid.
Setiap kali saya kunjungi sholat subuh, nggak pernah ada lebih daripada 5 saf. Nggak pernah ada orang sholat subuh di masjid lebih daripada 5 saf. Itu masjid seluruh Indonesia. Ini pun yang datang banyak begini di lapangan karena baca spanduk. Yahya Waloni, sana saya punya muka. Dia sudah tahu mantan kafir, mantan pendeta. Jadi mulai dari alim sampai bajingan datang ini. Iya, karena dia mau cari tahu bagaimana saya masuk Islam. Berulang-ulang saya katakan, kalau ditanya kenapa Bapak masuk Islam, saya tidak pernah masuk Islam. Nggak percaya sama saya? Usai ceramah ini, lihat ada kafir lewat, panggil dia. Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, sini dulu. Mau nggak kau masuk Islam? Orang kafir tidak mau masuk Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'ansyartahum am lam tunshirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Tapi di ayat yang lain dalam Quran surah An-Nur, Allah katakan, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Bedakan antara Al-Baqarah tadi dengan Quran surah An-Nur. Apa perbedaannya? Status yang di Al-Baqarah itu adalah mu'alaf, status yang ada di An-Nur itu adalah muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, namanya muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Tidak ada kata mu'alaf di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya, itu mu'alaf. Jadi kalau ada orang masuk Islam karena dibujuk, mau kawin, ikut-ikutan, pindah agama, itu mu'alaf. Yang ada di pikiran Bapak Ibu, kalau mu'alaf itu orang lemah, bodoh, tidak ngerti apa-apa soal Islam. Sebenarnya salah itu Ibu Bapak. Orang yang diberi petunjuk itu sebenarnya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Bedakan coba ke Amerika. Di Amerika dan Eropa itu gereja tidak laku. Sekali lagi, di Amerika dan Eropa gereja tidak laku. Tidak ada penghuni gereja. Hanya pendeta berdiri di atas mimbar dengan oma, opa, kakek, nenek yang sudah mau mati usia lanjut. Siapa yang pernah ke Amerika, siapa yang pernah ke Eropa, Jerman, London, Inggris, Belanda, dia akan tahu setiap hari Minggu berkunjung ke gereja tidak ada jemaah. Lalu di Amerika gereja dijual dijadikan diskotik, gereja dijual dijadikan pub, gereja dijual dijadikan coffee house, gereja dijual dijadikan billiard table, gereja dijual dijadikan restoran. Di Indonesia saja gereja masih laku. Tapi ada satu masjid yang dipimpin oleh imam besar dari Indonesia, suku Bugis. Masjid itu namanya Indonesian Muslim Community Al-Hikmah Mosque, masjid komunitas orang Indonesia yang ada di New York. Imamnya di situ bernama Syamsi Ali, yang pernah mematahkan dan mengalahkan arogansi, kesombongan, keangkuhan Donald Bebek, Presiden Amerika. Siapa yang tidak kenal Donald Trump? Siapa yang tidak tahu arogansi dan kesombongan Donald Trump?
100 kali lipat di atas source Walker Bush, tapi mampu dipatahkan oleh Samsi Ali, orangnya kecil, imam yang ada di Amerika. Masjid komunitas orang Indonesia dalam satu hari, bule dari Eropa, Amerika mampir di situ untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. Lalu tanyakan apa background, apa latar belakang, bagaimana kompetensi orang-orang yang masuk Islam ini. Mereka yang masuk Islam ini ternyata bukan gelandangan. Mereka yang masuk Islam ini ternyata bukan orang yang marginal. Mereka masuk Islam ini ternyata orang-orang qualified, orang-orang cerdas yang menghubungkan kemampuan. Laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki mempunyai komparasi yang kuat, relevansi yang kuat dengan kitab suci Al-Quran. Mereka cari Islam bukan sebagai pegangan agama, tetapi mereka cari Islam sebagai the way of the life. Mereka pegang Islam sebagai pegangan hidup dan mati mereka. Makanya mereka yang dari kafir itu nggak pernah khawatir dengan virus corona. Orang dari kafir tidak pernah ragu sedikit pun dengan iman Islam. Coba kita perhatikan pejabat-pejabat kita yang sering bikin keributan di masyarakat. Yang bikin keributan sejak era Jokowi ini bukan masyarakat. Yang bikin keributan di masyarakat adalah pejabat publik. Betul apa betul? Pancasila ditabrakkan dengan agama. Bukan orang Kristen, Hindu, Buddha. Bukan orang kafir, bukan juga mu'alaf. Dia ternyata adalah pendidik, rektor, kiai, profesor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Profesor, kiai, bahkan saya dengar badan pembimbing ideologi Pancasila. Robah saja, badan pengacau ideologi Pancasila. Yang mengacaukan Pancasila, yang menabrakkan Pancasila, yang bermusuhan dengan Pancasila secara garis. Dari latar belakang sejarah, yang menabrakkan Pancasila itu bukan agama, yang bertabrakan dengan Pancasila bukan agama. P